Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari Stimikia di Gambangil dengan NIM 119229005 semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu pada jaringan komputer yang membahas tentang routing statik pada jaringan. Gak berlama-lama, yuk kita tonton videonya. Oke, yang pertama adalah kita konfigurasi terlebih dahulu di bagian server sini. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration, kita pilih static, kita masukkan dengan ketentuan yaitu IP-nya 192.168.100.100. Untuk subnet max-nya kita pakai default, terus kemudian default gateway-nya kita pakai 192.168.100.1. Setelah itu selesai, kita masuk ke service, kemudian kita pilih HTTP di sini. Kita untuk HTTP-nya kita on-kan ataupun HTTPS kita on-kan juga. Di sini saya akan mengedit untuk indeksnya saja, jadi di bagian awal saja. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian kita masuk ke DNS. DNS kita pilih untuk DNS service-nya kita on-kan. Kemudian kita masukkan untuk name host-nya yaitu Abdurrahman. Untuk IP address-nya yaitu kita masukkan IP address pada server 192.168.100.100. Kemudian kita add. Nah, di sini kita terdaftarkan ya. Kita lanjut ke FTP. Untuk FTP sendiri, kita klik yang service yaitu on, kemudian kita masukkan username-nya yaitu kita klik add. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke email ini. Setelah itu selesai semua, kita X. Kita klik di sini. Setelah itu kita ke GUI. Kita klik di HCP-nya ini yaitu menjadi static IP. Kemudian di sini ya, kita masukkan menjadi kemudian kita save setting. Nah, di sini kita lihat sudah berubah. Kemudian kita X. Untuk konfigurasi IP pada laptop 1, laptop 2, dan laptop 3 kita lakukan dengan pertama, yaitu kita masuk ke laptop 1. Kita masuk ke IP configuration. Kita masuk ke router PT-MPD atau router C. Di sini kita masuk ke CLI. Nah, kemudian kita enter lagi. Kita ketikkan yaitu pertama enable. Kita enter. Kemudian config. Kita enter saja. Nah, sampai seperti ini. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk ini alurnya yaitu F00. Kita konfigurasi int fast 0/0. Kita enter. Kemudian kita ketik IP add 192.168.100.1. Kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, kita ketikkan lagi no shut seperti ini, kita enter. Nah, kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketikkan exit. Nah, kemudian kita cek sini, dia akan hijau. Di sini kita lihat bahwa IP-nya sudah masuk ke router sini. Ini hijau semua. Kemudian kita masukkan int fast lagi. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu di sini. Kita lihat ini jalur yang ke F1.0. Kita masukkan terlebih dahulu F1 int fast 1.0. Kemudian kita enter. Kita masukkan ya IP-nya. Berhubung IP-nya yaitu sesuai dengan NIM dan NIM saya adalah 5, sedangkan 5 tadi sudah dipakai untuk di jaringan 3, maka kita ganti dengan
IP add 51.51.51.1 dengan 255.255.255.252. Kemudian kita enter dan jangan lupa kita ketikkan no shot. Nah, exit. Kemudian kita masukkan int fast lagi. Kita cek di sini untuk jalur yang sebelah kanan yaitu FA2.0, FA2 step 0, int fast 2 step 0, kita enter. Kemudian kita masukkan yaitu IP add. Berhubung 51 sudah kita gunakan, untuk mempermudahnya kita urut saja yaitu dengan 52.52.52.1 255 subnet maxnya ya 255.252. Kita enter, kemudian kita ketikkan no shot. Nah, di sini setelah itu kita X saja di sini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi untuk router yang sebelah kiri, yaitu sama, kita masuk ke CLI. Kita ketikkan terlebih dahulu no, kita enter lagi sampai ke ruang router. Kemudian kita klik kita ketikkan lagi enable, kita enter, config, kita enter saja. Nah, di sini yaitu kita masukkan int fast 0/0. Kenapa 0/0? Kita lihat di sini. Karena di sini jalurnya yaitu f1.0 dengan fa0/0. Nah, nanti kita pakai int fastnya 0/0, kita enter. Kemudian kita IP add yaitu 51.51.51.2 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.252. Kemudian kita enter. Kenapa 51? Karena di jalur sebelah kiri yaitu kita gunakan 51. Nah, jangan lupa kita ketikkan no shot. Ini kita enter, exit. Kemudian kita masukkan lagi untuk int fast, yaitu kita cek di sini, yaitu yang sebelah sini, FA0/1. Kita masukkan 0/1, kita enter. Kemudian kita masukkan IP add dengan ketentuan tadi yaitu 1.168. Kita masukkan angka IP-nya yaitu serba 5 karena berhubungan dengan NIM saya yaitu 53.1. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kita klik atau kita enter, kemudian kita ketikkan no shot ini, kemudian kita ketikkan lagi exit ya ini, kemudian kita close. Nah, di sini sudah terhubung semua untuk jaringan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke jaringan 2, yaitu kita klik pada router yang B. Berarti hanya pada router B kita gunakan yaitu CLI atau kita gunakan CLI. Oh ya, kita lupa. Sebelum kita mengatur untuk router yang kedua atau router B, kita kembali lagi ke router A. Kita atur yaitu IP DHCP poolnya, yaitu kita masukkan sini yaitu IP DHCP pool dengan nama kita Rahman, enter. Kemudian kita masukkan di sini network. Nah, kita masukkan IP-nya yaitu 1.168. Kemudian kita masukkan 53 karena kita menggunakan 3.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan untuk DNS servernya yaitu 192.168.100.100. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi untuk IP router defaultnya, default router 1.168.53.1. Kita enter. Nah, kemudian kita exit. Nah, di sini sudah. Kemudian kita X, kita lanjut ke router yang kedua atau router B. Nah, kita lanjutkan lagi int fast 0/0. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP add. Nah, di sini kita menggunakan 52.52.52.2. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Kenapa 52 di sini? Yaitu kita tadi menggunakan jalur yang sebelah sini, yang dimana kita sudah daftarkan ke router ini yaitu 52. Kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi no shot. Nah, seperti ini. Kita exit. Setelah itu kita int fast lagi untuk yang di sini. Kita lihat di sini yaitu adalah F0/1. F0/1 int fast 0/1, kita enter. Kemudian IP add dengan ketentuan yaitu 1
128.168.51.1 dengan IP subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, kemudian no shot. Exit lagi. Nah, kemudian kita ke IP DHCP pool. IP DHCP pool. Yang nama kita, enter. Kemudian kita ketikkan network, yaitu networknya adalah 128.168.51.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian ke DNS servernya yaitu 192.168.100.100, kita enter. Kemudian default routernya yaitu 128.168.51.1, kita enter. Nah, kita ketikkan exit. Nah, seperti ini. Kemudian kita X. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router PT/MPT atau router C. Kita klik. Nah, di sini ya. Nah, kita enter saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi enable. Kita enter config. Kita enter saja. Nah, kita masukkan di sini yaitu IP root untuk menghubungkan routernya ya, IP root. Kemudian 1.168.53.0. Kemudian subnet maxnya yaitu 255.255.255.0 dengan tadi jalurnya yaitu 51.51.51.0, atau kita salah, kita masukkan 5151.2. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan juga IP root yang sebelah kanan yaitu 128.168.52.0, maaf, 51.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0 dengan yaitu jalurnya yaitu 52.52.52.2. dan kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan N. Nah, dengan kita cek yaitu dengan show IP route, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat untuk konfigurasinya. Kemudian kita X. Kita lanjut ke router yang sebelah kiri. Kita masukkan, kita klik. Kita masuk ke CLI lagi. Kita ketikkan di sini yaitu IP route. IP route yaitu 192.168.100.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0 yaitu dengan 51.51.51.1. Kemudian kita enter. Kita masukkan lagi IP route. IP route-nya ya 128.168.51.0. Kemudian subnet maxnya 255.255.255.0 dengan sininya yaitu 51.51.51.51 maaf, titik 1. Kita enter. Kemudian kita N. Nah, di sini kita show lagi untuk IP route-nya untuk melihat konfigurasinya tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita close. Kemudian kita lanjut ke rute yang sebelah kanan atau rute B untuk mengkonfigurasinya lagi. Sama, kita masuk ke CLI. Kita ketikkan IP route 192.168.100.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0 dengan di sini yaitu 52.52.52.1 IP route lagi yaitu 1.168.53.0 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini yaitu 52.52.52.1. Kita enter, kemudian kita ketikkan N. Nah, kemudian kita cek show IP route. Nah, seperti ini ya konfigurasinya. Kemudian kita close saja. Kita lanjut ke IP clientnya ya. Di sini kita klik PCA, kemudian masuk ke desktop. Kita IP configuration, kita klik DHCP. Kita X, kita lanjut ke PCP, kita desktop, IP configuration, DHCP. Nah, sama dengan berurutan ya. Kemudian kita X, kita lanjut ke PC yang C, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, sesuai kan? Di sini dengan ketentuan 128.168.51.2. Nah, 51.1-nya digunakan oleh router yang B. Kita X. Kemudian lanjut ke PCD, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, berurutan. Ya.
Sudah semua, sudah terkonfigurasi. Kemudian kita cek. Nah, sudah sukses ya. Ke PCA ke server sudah sukses. Kemudian PCB ke server sukses juga. PCC ke server masih valid. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses untuk PCC ke server dan PCD ke server. Kita lihat sukses juga. Untuk jaringan wifi-nya sukses. Nah, untuk semua jaringan sudah terkoneksi kepada server. Selanjutnya kita akan mencoba untuk yang pertama adalah DNS. Kita lihat terlebih dahulu untuk DNS-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Kita copy saja di sini. Nah, kita X. Kita coba akses di PCA. Kita buka web browser. Kita paste di sini. Nah, untuk PCA sudah bisa mengakses HTTP yang ada pada server ya. Ini atau website yang ada di server. Kita lanjut ke PCC web browser. Kita paste, kita go. Nah, untuk PCC di jaringan 2 juga bisa mengakses website yang ada di server. Kita X. Untuk yang di jaringan wifi, kita lihat web browser. Nah, kita go. Di jaringan wifi juga bisa mengakses untuk website yang ada di server. Nah, ini. Kita go. Nah, semua ya. Untuk semua klien sudah bisa mengakses website yang ada di server dengan melalui jaringannya masing-masing yang menggunakan IP static atau routing static ya. Kemudian kita akan melakukan uji coba yaitu FTP. FTP yang kita lihat seperti ini ya. Pertama-tama kita masuk ke server, kemudian ke desktop. Nah, di sini. Kemudian ke text editor. Kita ketik saja di sini yaitu uji coba FTP. Kita Ctrl S untuk menyimpannya yaitu coba titik atau .txt. Kita oke. Kita open yaitu Ctrl O. Nah, di sini ya. Kita coba untuk mengupload dan mendownloadnya di klien ataupun di server. Kita lihat di sini FTP 192.168.100. Nah, ini username-nya yaitu di Abdurrahman 192.169.005.com dengan passwordnya yaitu man. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan boot sesuai tadi namanya filenya yaitu coba.txt. Kita enter. Nah, di sini filenya sudah terupload. Kemudian kita coba untuk mendownloadnya di masing-masing klien di masing-masing jaringan. Pertama kita masuk ke jaringan pertama yaitu PCA. Kita masuk ke text editor untuk mengeceknya apakah sudah ada atau belum. Kita open Ctrl O. Nah, di sini belum ada ya untuk file coba tadi. Kita cancel, kita X, kita masuk ke command prompt. Kemudian kita ketikkan FTP 192.168.100.100. Nah, seperti ini kita masukkan username-nya yaitu Abdurrahman 192.169.005.com. Passwordnya yaitu man. Nah, kita ketikkan get. Nama filenya apa tadi? Coba.txt. Kita enter. Nah, filenya sudah terdownload. Kita cek lagi di text editor. Kita ketik atau kita tekan Ctrl O. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada file yang namanya uji coba atau coba. Kita klik OK. Berarti untuk uji coba FTP sudah berhasil pada jaringan pertama. Kita coba di jaringan kedua di PCD. Command prompt FTP 192.168.100.100 Abdurrahman 192.169.005.com man get coba.txt. Kita enter. Nah, filenya sudah terdownload. Kita ke text editor, kita Ctrl O, kita lihat. Nah, di jaringan 2 sudah berhasil untuk FTP-nya. Kita coba ke jaringan 3 melalui laptop kedua. Yang dimana sebelumnya file tersebut belum ada ya. Kita X, kita command prompt FTP 192.168.100.100. Kita enter. Abdurrahman 192.900.005.com man tiket coba.txt. Nah, filenya sudah terdownload. Kita lihat di sini text editor. Nah, nih uji coba. Untuk dua uji coba yaitu DNS dan FTP sudah berhasil. Kita coba untuk yang mail server. Kita lihat pertama di server di sini. Kita ke email. Kita daftarkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Abdurrahman. Username-nya. Email addressnya yaitu Abdurrahman @Abdurrahman tadi yang di 229.05.com. Kemudian untuk incomingnya yaitu kita gunakan yang ini. Kita copy paste saja. Username-nya yaitu yang tadi yang sudah terdaftar pada server yaitu Abdurrahman dengan passwordnya yaitu man. Kita save ya. PCB sudah ada servernya. Kemudian ke jaringan 2 yaitu PCC.
kita ke email. Nah, sini berhubung kita sudah konfigurasi terlebih dahulu tadi, kita klik saja di sini. Nah, kita masukkan Rohman add tadi email addressnya, coming server. Itu di sini username-nya yaitu Rohman dengan passwordnya yaitu Roh. Nah, kita coba untuk mengirim pesan pada Abdurrahman tadi ya. Abdurrahman. Nah, maaf kita ininya add-nya add dengan subjek yaitu uji coba mail server. Ini file coba. Kita send. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat pada PC B. Di mana mail server tadi sudah terdaftar. Email. Kemudian kita klik receive. Nah, ini ternyata emailnya sudah masuk. Ini file coba. Untuk jaringan 2 ke jaringan 1 berarti sudah terkoneksi untuk mail servernya. Kemudian kita coba ke jaringan 3 yang dimana yaitu wifi yang digunakan. Kita gunakan ajak di sini laptop 3 ya. Kita masuk ke email. Kita daftar terlebih dahulu Bahman. Nah, kemudian Bahman. Jangan lupa add Abdurrahman ini. Username-nya yaitu tadi Bahman. Kemudian passwordnya adalah man. Save. Nah, kita klik receive. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak dikirimi email dari masing-masing mail server tadi. Kita coba untuk mengirimkan saja. Kita kirim ke Rohman add. Nah, ini kemudian subjeknya yaitu coba dari jaringan 3. Kita send. Nih, berarti email sudah terkirim. Kita X saja. Ini kita lihat di PCC tadi. Kita buka untuk emailnya. Nah, sebelumnya belum ada ya. Kita klik receive. Nah, ternyata ada email dari coba jaringan 3. Berarti untuk jaringan 3 sudah terkoneksi ke jaringan 2. Kita coba dari jaringan 1 ke jaringan 3. Email. Kita kompos lagi. Ini Bahman @Rohman coba jaringan 1. File uji coba. Kita send. Nah, ya. Sudah terkirim. X. Kita lihat di laptop 3. Di email server. Belum ada yang masuk ya. Kita klik save. Nah, sudah ada. Email dari jaringan 1 melalui PCB sudah masuk. Tadi untuk uji coba DNS, FTP maupun email server sudah sukses semua. Kita lakukan. Kita cek untuk IP-nya masing-masing ya. Dari IP servernya yaitu seperti ini. Kemudian di router yang A seperti ini. Kemudian pada klien jaringan pertama seperti ini. Klien B. Nah, kemudian di jaringan 2 di router B seperti ini untuk IP-nya. Kemudian di PCC seperti ini. Di PCD seperti ini. Kemudian di jaringan ketiga di router wifi-nya seperti ini. Di laptop 1 seperti ini. Laptop 2 seperti ini. Laptop 3 seperti ini. Menurut tanggapan saya tentang webinar yang bertemakan kuliah tatap muka mulai kapan itu sangat baik. Karena informasi yang diberikan oleh para narasumber sudah sangat tepat dan sesuai fakta. Salah satu poin terpenting bagi saya adalah pentingnya sistem online atau sistem daring dalam dunia pendidikan. Yang kita lihat atau kita dapat ketahui, sebelum masa pandemi ini, sistem daring atau sistem online itu sangat minim kita gunakan, bahkan kita jarang menggunakannya. Namun berbanding terbalik, ketika masa pandemi sekarang, sistem daring atau online sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu penunjang pendidikan untuk masyarakat ataupun mahasiswa seperti kita. Nah, disitulah menurut saya yang terpenting dari webinar ini. Begitulah pendapat saya tentang webinar yang bertemakan kuliah tatap muka mulai kapan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.